Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wa muslimat di mana saja Anda berada yang menyaksikan YouTube di channel kami, yaitu Takwa Channel. Selamat berjumpa lagi dengan kami dalam kajian dakwah dan religi. Saat ini kami sedang berada di halaman Masjid Al-Hikmah Gayung Sari, Surabaya, untuk meliput kajian yang dibawakan oleh Dr. Zaidul Akbar dan Ustadz Herbi Gulam Faizi. Mari kita simak kajiannya, saudaraku. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikna wa shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kita bersyukur tentunya pada Allah Subhanahu wa taala di hari penghujung pekan kita ini Allah hadirkan kita di rumahnya, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, dan tentunya kita berharap memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dan kita kunjungi, yaitu rumah Allah ini, dalam rangka thalabul ilm atau menuntut ilmu ini, menjadi sebuah tambahan amal buat kita semua, dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu juga buat kita untuk bagaimana menyelesaikan sisa kontrak kita hidup di dunia ini dengan baik, sehingga nanti kita bisa bertemu dengan Allah juga dalam keadaan yang baik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat atau tidak melihat rupanya kita, hartanya kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya kita. Maka tentunya ini perlu ilmu untuk memahami itu, dan alhamdulillah hari ini saya mungkin pertama kali ke Surabaya dan bersama dengan guru saya, sahabat saya, Ustadz Herbi Gulam Faizi, hafizahullah taala. Dan Masya Allah, saya sapa dulu beliau. Aslinya nih saya pengen jadi MC aja, beliau yang ngomong ya. Tapi kita bagi-bagi aja lah, mudah-mudahan ya, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian dapat pesan pulangnya, Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Dr. Zaid, senang membersamai antum pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya, jadi ini acara juga boleh dibilang kayak tahu bulat, agak dadakan gitu ya. Jadi kalau ditanya konsepnya seperti apa, kita biarkan saja Allah yang menggerakkan lisan kita untuk bicara. Tapi mudah-mudahan insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan atau mungkin ya tadi memberikan pesan pulang kepada Anda sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam Islam itu banyak sekali cara-cara kita untuk bisa hidup itu tenang, bahagia, damai gitu ya. Bahkan dalam sebuah majelis atau beberapa kali majelis saya dengan Ustadz Herbi ya, Masya Allah beliau mengajarkan atau membedah kitab ya, kalau nggak salah judulnya itu Kimia Sa'adah, kimia kebahagiaan ya. Karena zaman sekarang ini banyak orang lupa bahagia. Jadi di zaman modern seperti sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang lupa bahagia. Hartanya banyak tapi senyumnya kurang. Ya, yang hartanya nggak banyak juga senyumnya kurang. Gitu loh. Jadi dua-duanya kurang senyum. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Asam lambung naik gitu kan. Jantungnya berdetak-detak terus, nggak tenang hidup. Ya.
Seperti halnya ada satu kisah, waktu itu ada seorang ibu datang ke saya, dia bawa hasil lab itu banyak sekali ya, Masya Allah. Terus saya pikirnya sakit apa nih ibu gini kan, saya kira sakitnya berat gitu kan, panjang lebar dari cerita, dan ternyata ya bukan meremehkan sakitnya, bukan, tapi saya ngelihat antara kecemasan dan kekhawatiran si ibu ini dengan penyakit itu nggak berimbang menurut saya. Ya kalau yang agak-agak apa ya, cemasnya berlebihan tuh yang sakitnya berat-berat gitu loh. Jangan batuk pilek itu akhirnya bikin susah hati gitu, misalkan kayak gitu. Terus akhirnya saya tanya beliau, ternyata dari hasil sekian banyak lab itu masalahnya bukan cuma sih, masalahnya adalah batu empedu yang nggak gede-gede banget juga. Terus saya tanya, apakah ibu pernah kolik? Saya bilang sakit, gitu kan? Ternyata nggak juga, nggak ada darurat, nggak ada emergensinya. Akhirnya muncullah kalimat pamungkas saya untuk menyetop kecemasan orang ini. Dan kalimat ini agak sedikit sarkas ya, tapi menyelesaikan masalah Ustaz. Saya bilang gini, Bu, tenang aja Bu, dengan atau tanpa penyakit ini ibu pasti mati. Saya bilang. Benar kan? Benar. Ya apa yang mau disusahin? Kalau ibu mau operasi ya sok, monggo operasi. Kalau enggak ya sudah, nggak usah operasi. Tenang, kita berobat, ikhtiar. Hasilnya kayak gimana? Nggak ada janji kesembuhan kan? Saya juga nggak bisa janji kesembuhan, apalagi apa herbal, nggak ada. Allah yang kasih kesembuhan, gitu loh. Awalnya dia agak-agak, ini kok agak kurang sopan ini anak ini. Ibunya udah agak-agak sepuh gitu kan, tapi lama-lama dia senyum juga, senyum gitu kan. Oh ternyata benar juga sih, sama kita tuh mati bukan karena penyakit ini penyakit itu, bukan, tapi karena memang ajalnya tiba. Kita mati, ada orang, oh si fulan meninggal wafat karena stroke, oh bukan, udah ajalnya. Itu wasilahnya aja tuh penyakit itu, udah wayanya. Ada orang nggak sakit juga mati, tiba-tiba mati gitu loh. Nah ini yang saya mungkin kita pagi ini belajar bareng-bareng ya, supaya ayolah kita tuh jadikan hidup kita nih penuh dengan kebahagiaan ya. Jadi kalau ada kata salah satu sahabat saya tuh, cara paling mudah menghadapi takdir itu kalau sudah semakin berat, senyumin aja. Senyumin aja, oh dia apa ini Pak? Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa juga, ikhtiar kita segala macam, ya ujung-ujungnya kan Allah semua yang kalau sudah waktunya selesai, ya selesai gitu loh. Maka tema hari ini kita akan bahas tentang itu, tentang bagaimana cara cara menjaga hati ini tetap bahagia. Gitu. Nah, biar saya nggak banyak ngomong, Ustadz Herfi yang ngomong. Ya. Allah. Karena sepertinya beliau udah khatam berkali-kali tuh kitab Kimia Kebahagiaan itu. Jadi kita tanya, kira-kira apa sih cerita tentang kebahagiaan dalam Islam itu yang kita bisa belajar? Tapi nanti insya Allah saya akan cerita bagaimana cara membuat badan Anda bahagia secara fisik sih ya. Tapi secara kolbunya, secara apanya nanti kita akan tanya beliau. Gitu Ustaz. Monggo Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Saya menyapa dulu, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini saya sangat senang sekali, senang yang berlipat-lipat. Lipatan pertama karena di pagi hari ini saya mengisi kajian yang spesial. Biasanya ngisi sendiri, sekarang ada guru saya di samping saya. Jadi ini hal yang sangat menyenangkan dalam diskusi-diskusi, obrolan-obrolan. Saya sering berdialog, berkomunikasi dengan Dr. Zaidul Akbar. Itu lipatan pertama. Lipatan kedua, bertemu dengan saudara-saudara yang ada di Surabaya dan sekitarnya di tempat yang sangat mulia. Ini pun juga lipatan kebahagiaan yang kedua. Jadi Masya Allah.
Tadi Dr. Zaid sudah menyampaikan pembukaan terkait dengan mengembangkan senyum untuk takdir, kepada takdir. Dan kalau kita lihat pagi hari ini majelis kita adalah majelis sehati, ya. Jadi sehat dari hati. Kata Ustadz Ibnu yang membuat nama majelis ini begitu, Dok. Karena dari awal bingung ini majelisnya dibuat dikasih nama majelis apa. Kemudian keluarlah majelis sehati itu. Dan tadi alhamdulillah di awal Dr. Zaid sudah menyampaikan tentang tentang tema tentang ajal, ya, orang itu bisa mati dengan sakit maupun tidak dengan sakit. Dan pagi hari ini yang sebenarnya membuat saya di awal tuh nggak pede untuk duduk di majelis sehati ini, karena saya lagi kurang sehat, lagi batuk berat, makanya wah, kalau yang menyampaikan materi saja lagi batuk berat kayak begitu, terus mau ngomongin majelis sehati, ya, sehat dari hati, ya, itu nanti gimana ya? Tapi ternyata Masya Allah Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kalau kita lihat ternyata ada tema yang lebih tinggi dari sekedar sehat. Ada tema yang lebih agung, lebih tinggi, ya, lebih hakiki di atas tema kesehatan, ya. Karena kalau bicara tentang kesehatan, kita mendapati semua orang yang ada di bumi sejak Nabi Adam turun dari surga ke bumi itu mendapatkan ujian kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengalami sakit, kan gitu ya. Nabi Nuh pun juga sama, ya, dan nabi-nabi yang lain juga sama. Bahkan kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Nabi Musa AS juga sama, gitu. Tapi apalagi Nabi Ayub tuh, yang sangat khas banget kalau disebut Ayub, yang terlintas pertama kali di pikiran kita adalah sakit. Dan gitu ya, dengan doanya yang sangat masyhur itu. Jadi ternyata pembahasan tidak sekedar berhenti di tema tentang kesehatan, karena para nabi pun juga diuji oleh Allah dengan masalah kesehatan. Tapi yang bagi saya tema lebih tinggi, lebih hakiki di atas itu adalah tema tentang tadi yang disampaikan oleh dokter, tema tentang kebahagiaan. Karena kalau sakit itu babnya adalah takdir, kalau bahagia itu babnya adalah sesuatu yang kita bisa mensiasatinya. Kalau takdir, ikhtiar itu sebenarnya adalah cara kita mengisi takdir. Dia akan selesai kalau sudah expirednya habis. Kalau masa berlaku takdir itu habis, selesai. Gitu ya. Maka begitu Nabi Ayub sakit selama 17 tahun, kalau hari itu ada sensus untuk menghitung indeks kebahagiaan penduduk bumi, maka pada saat Nabi Ayub sakit, orang di bumi yang paling bahagia adalah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, padahal yang lebih sehat daripada Nabi Ayub banyak. Ya, yang lebih seger badannya, bisa kemana-mana. Nabi Ayub cuma tinggal di dalam rumah, ya, tinggal di dalam kamar, nggak bisa jalan karena setan iblis dikasih izin oleh Allah untuk memperdaya fisiknya Nabi Ayub alaihissalam. Itu sakitnya jelas sakit fisik, ya, dan itu lewat setan minta izin kepada Allah, kemudian Allah izinkan. Tapi masya Allah, ya, dari itu tidaklah bertambah parah sakit yang dirasakan oleh Nabi Ayub, kecuali bertambah kalimat syukur yang keluar dari lisan Nabi Ayub. Jadi
ini bagi saya tema yang sangat menarik, tema yang sangat tinggi, dan ya mestinya begitu kita bicara tentang masalah kesehatan diri, ya, jadi bukan hanya sekedar bicara tentang kesehatan fisik, tapi juga bicara tentang kesehatan diri. Kalau sudah diri, ya berarti lintas unsur yang ada dalam diri kita, ya mulai dari fisik, akal, hati, nafsu, dan seterusnya. Jadi begitu senang sekali saya pagi hari ini bisa duduk bersama dengan antum, dengan teman-teman semuanya untuk ngobrolin tema yang luar biasa ini. Monggo, Dr. Syekh. Baik, Masya Allah ya. Jadi pembahasannya seperti semakin menarik. Jadi suatu hari saya melihat satu video yang dibuat oleh seorang ahli biotek lah ya. Jadi dia ini juga meneliti tentang kenaikan gula, ya, kenaikan gula pada makanan kita ya, yang itu juga salah satu permasalahan kesehatan sebenarnya. Tapi menarik, saya bukan cerita dulu, saya nggak cerita fisik gitu, tapi ada hal yang menarik. Jadi dia ya karena orang bule ya, jadi dia pakai gaya-gaya mereka itu ceritanya begini. Dia mengadakan penelitian itu dia ambil boneka yang biasa dipakai buat sihir-sihir voodoo kalau orang bilang gitu kan. Nah, jadi di tes itu laki-laki suami gitu kan. Jadi setiap ceritanya di situ settingannya adalah bahwa setiap ada kekesalan sang suami kepada istrinya, jadi boneka itu ditusuk sama dia pakai jarum. Ya bukan buat sihir sih, tusuk doang. Ternyata itu ada dua variabel. Satu lagi ada suami yang nggak nusuk. Yang satu nusuk boneka voodoo tadi pakai jarum, yang satu enggak. Yang menarik ya Ustaz dan jamaah sekalian, ternyata yang ditusuk, jadi boneka ditusuk itu, atau mungkin para suami yang nusuk boneka tadi itu saat dia kesal sama istrinya, itu ternyata dicek gula darahnya dengan suami yang tidak kesal sama istrinya. Ternyata yang kesel-kesel itu naik semua gula darahnya. Gitu. Penelitiannya beliau. Jadi Masya Allah ya. Berarti kalau balikannya dok. Ustaz? Ini kan yang senang ibu-ibu. Oh, saya punya kisah yang lain. Oh, punya kisah yang lain. Tenang dulu. Mau dengar ya bapak-bapak ceritanya ya? Saya dengar, saya cerita dikit. Cuma habis ini kita tanya Ustaz Evi. Jadi suatu hari ada suatu video Ustaz, seorang syekh gitu kan, cerita, bukan cerita, dia nelpon, dari ibu telepon. Kata dia begini, Syekh, dia bilang, bolehkah nanti di surga? Karena di surga kan nanti bapak-bapak ini kan istrinya banyak. Bukan istrinya banyak, bidadarinya banyak. Istrinya tetap yang di dunia, cerita begitu kan? Kan gitu benar ya? Iya. Nah, benar. Lalu si ibu ini bilang begini, kata dia begini, Syekh, boleh nggak nanti di surga saya minta sama Allah tetap saya doang yang ada di surga nemenin suami gitu loh. Nggak boleh ada bidadari. Saking mungkin posesifnya sang istri terhadap suaminya. Mungkin. Pokoknya nggak boleh ada yang lain, nggak boleh ada wanita lain, nggak boleh ada bidadari, saya aja lah. Kata dia gitu. Yang jawaban saya ini cerdas sekali dan saya suka. Kata dia begini, ibu, kata dia kan, cukuplah ibu jadi ujian buat suami ibu di dunia. Janganlah lagi jadi ujian di surga. Begitu. Jadi ya apa ya, maksudnya ternyata tubuh kita itu memang akan sangat bereaksi ya Bapak Ibu sekalian dengan sesuatu yang sifatnya, kalau sekarang tuh kalau ada di apa ya, di Instagram atau apa, emotional damage. Sesuatu yang mengganggu secara emosional. Makanya hidup di zaman sekarang itu kadang-kadang saya pikir memang stok sabar kita itu harus banyak banget. Stok sabar, stok husnuzon, stok bahagia, dan Anda semua, kita semua Bapak Ibu sekalian ya Mas kan, harus punya cara untuk cepat-cepat emergency exit supaya
jasad kita tidak terpengaruh dengan itu. Mbak Jaja maksudnya gimana ya? Ya kayak orang apa nyari me time-nya sendiri lah gitu loh. Supaya apa? Supaya dia nggak mengorbankan jasad itu gitu. Dan ternyata memang banyak sekali masalah-masalah kesehatan itu emang tidak lepas dari masalah yang hubungannya sama emosi. Tadi kan sempat dibaca hadis tentang kolbu itu kan, kolb itu kan. Maka kata kunci emang di situ. Dan itu sudah terlalu banyak penelitian-penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara emosi atau perasaan tadi dengan itu. Cuman pertanyaan berikutnya, terus tadi Ustadz Herpi cerita tentang Nabi Ayub. Saya tuh kadang-kadang kepo, ini Nabi Ayub ini 17 tahun sakit, terus tadi beliau sampaikan kalau seandainya dilihat indeks kebahagiaan, jadi mungkin beliau adalah orang yang paling bahagia saat itu. Pertanyaannya, bagaimana men-setting gitu loh. Men-setting hati, men-setting pikiran, dan bisa mengeluarkan kata-kata kepada istrinya untuk menyatakan bahwa ya mungkin bahasa kita tuh lebih banyaklah masa syukur kita daripada masa susahnya kita pada orang yang 17 tahun kena penyakit. Ini kan berarti ada rahasianya. Nah gitu. Nah kira-kira Ustadz Herpi bisa share apa nih mengenai itu? Atau mungkin dari sisi yang lain Ustadz? Iya. Baik, jadi kalau babnya Nabi Ayub, karena riwayat-riwayat tentang Nabi Ayub baik di kitab tafsir maupun di dalam kitab kisah-kisah para nabi itu coba saya hadirkan semuanya. Yang memverifikasi kisah itu apakah ini kisah benar atau enggak biar para ulama. Saya tak baca dari kitab beliau langsung. Kemudian kita kumpulkan, saya baca, dan tadi ketemu kesimpulan bahwa ini orang sakit 17 tahun tapi bahagianya nggak ada yang menandingi. Maka saya sampai pada kesimpulan berarti yang salah hari ini itu adalah mindset kita tentang bahagia itu sendiri. Ya, kita itu sering menyebut bahwa kita melakukan ini, kita melakukan itu, tujuannya adalah untuk mencari bahagia. Lah kata mencari bahagia itu sebenarnya adalah kata yang membuat hidup kita sampai hari ini bermasalah dan nggak bahagia. Orang sakit berobat supaya dapat kesembuhan. Kalau sudah sembuh dia akan bahagia. Berarti begitu sakit dia nggak bahagia. Orang kerja supaya dia bahagia, nanti bisa beli ini, bisa buat ini, bisa melakukan ini, jalan-jalan ke sini dan seterusnya. Kan gitu ya. Maka begitu dia mencari bahagia, maka sampai nanti pun dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Bahkan begitu sudah bisa buat beli rumah, beli mobil, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya, bisa umroh berkali-kali dan seterusnya, itu semua yang dia impikan. Kalau saya dapat ini semuanya bisa bahagia, itu begitu dapat apa yang dia impikan maka belum tentu bisa bahagia. Yang salah apanya? Yang salah adalah cara pandangnya terhadap bahagia. Maka kalimat mencari bahagia itu harus diubah. Karena bahagia itu tidak dicari, ya. Kadang kalau dicari nanti ada orang nunggu usia, berarti kalau punya ini semuanya usia sekian tahun. Sebelum usia itu berarti tidak bahagia. Padahal orang itu begitu, anak itu begitu dia lahir, ya dia sudah punya hak untuk bahagia. Tapi kadang karena mencari bahagia, akhirnya tertunda bahagianya gara-gara nunggu momentum tadi itu loh. Orang sakit bahagianya nunggu kalau dia sehat. Orang punya masalah bahagianya nunggu kalau masalahnya selesai. Padahal kan kita bisa bahagia ketika kita menjalani masalah. Gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Ayub itu ternyata kecerdasan beliau di dalam memaknai kebahagiaan.
di dalam memaknai takdir. Jadi bahagia itu pemaknaan terhadap keadaan yang sedang terjadi. Begitu bisa dimaknai dengan baik, maka akan bahagia. Jadi begitu dong. Tapi tadi yang awal beliau antum sampaikan itu menarik terkait dengan pengaruh emosi terhadap kesehatan fisik tadi. Ya, hadisnya sudah jelas dan apa di dalam Quran pun juga sudah jelas, ya. Hanya yang menjadi permasalahan itu begini. Yang menjadi permasalahan, kalau kita analogikan sebenarnya emosional, yang itu adalah aktivitas hati sebenarnya. Ya nanti turunan dari emosional itu ya bisa marah, ya bisa cemas, ya bisa sedih, ya semua aktivitas-aktivitas itu yang sebenarnya pemicunya adalah hal-hal yang sifatnya emosional. Oke, nah itu sebenarnya aktivitas hati dan fisik kita itu secara kalau dianalogikan oleh Imam Ghazali itu fisik kita itu sebenarnya cuma kayak piring, kayak cawannya gitu. Aktivitas-aktivitas emosional itu kayak air panas itu yang ada di situ. Kan gitu ya? Maka begitu air panas ini tingkat panasnya masih bisa ditahan oleh cawan, maka ini akan aman, nggak akan pecah. Gitu ya? Menjadi masalah kalau ini overheat. Kalau kita pakai pendekatan mesin mobil ya ini overheat nih, radiator pendinginnya atau extra fan-nya itu sudah nggak berfungsi dengan maksimal. Tapi sifatnya emosi akan panas, pasti akan panas. Tapi ini menjadi tidak masalah kalau extra fan-nya masih bagus, radiatornya juga nggak ada sumbatan-sumbatan, nggak ada yang bocor dan seterusnya. Maka panas ini masih bisa dikendalikan sehingga tidak menyebabkan overheat. Tubuh itu overheat. Menjadi masalah kalau semua itu bermasalah, kan gitu ya. Akhirnya nanti yang awalnya hanya panas di air, ya panas di emosi, sampai pada akhirnya merambat ke masalah fisik tadi. Itu kalau kita pakai teori yang digunakan oleh Imam Ghazali di dalam mengilustrasikan hubungan diri kita, ya. Jadi kalau diri itu ya berarti ada hal-hal yang sifatnya fisik, ada hal-hal yang sifatnya ruh yang tidak kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sudah dapat ya kata kuncinya ya? Dapat nggak? Apa? Saya itu saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya bahasa kebahagiaan itu nanti saya pengen tanya juga, apa beda bahagia dengan senang? Karena itu akan jadi dua definisi kata yang berbeda. Dan itu akan sangat erat kaitannya Bapak sekalian dengan memang kesehatan. Ya. Makanya nanti kita tanya, tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit. Bagaimana sebenarnya memang fisik itu tuh akan sangat berpengaruh atau terpengaruh dengan apa yang dirasakan, dia lihat, dia dengar seterusnya. Suatu hari waktu saya mau terbang ke satu kota lah, katakanlah, delaynya seru banget, hampir ya 6 jam, 7 jam gitulah delaynya pesawat itu. Tiba-tiba saya lagi duduk di ruang tunggu itu, disamperin seorang ibu. Dia disapa saya, dokter segala macam, selesailah, dan saya bahagia. Dia tidak minta foto, dia konsultasi, itu jauh lebih bahagia buat saya daripada minta foto. Lantas dia tanya tentang keadaan suami dia sakit. Jadi suaminya itu Bapak sekalian
ya semacam sakit ginjal gitulah, dia sebutkan parameter-parameter ginjal begini begitu segala macam. Lalu dia minta saran saya. Yang menarik ya, akhirnya karena memang beberapa waktu belakangan ini memang saya lebih seneng ngulik-ngulik, terutama dan belajar tentunya bagaimana kaitan penyakit itu dengan emosi. Jadi salah satu kaidah yang memang saya pakai di situ dan yang saya pelajari dari guru saya tentunya adalah bahwa bicara tentang ginjal itu adalah bicara tentang bagaimana sikap, ya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan penghargaan, ya, cinta, gitu-gitulah. Akhirnya saya bilang sama ibu itu, saya bilang, Bu, bagaimana sikap ibu dengan suami? Saya bilang, boleh nggak saya tanya itu? Tapi saya bicara global saja, karena biasanya saya bilang kalau pada ranah-ranah ginjal kayak begini, itu banyak terjadi penyakit-penyakit yang hubungan sama ginjal itu karena bahasanya itu penindasan, kata saya gitu. Jadi jiwa sang suami ibu itu tertindas, gitu. Jadi kalau dalam, lagi-lagi ini bukan kita bicara dalam ilmu pengobatan modern, bukan sih. Makanya saya kadang-kadang kalau, mohon maaf gitu kan, kalau ketemu suami atau laki-laki yang kena asam urat, saya ketawa aja. Ini kemungkinan besar ada penindasan dari istri. Dan betul memang, gitu kan. Beberapa yang saya akhirnya, oke, kita anu yuk, kita terapi gitu kan, dalam bahasa saya gitu kan. Terus saya tanya panjang lebar. Jadi gini loh Bu, bahasanya begini dia. Bahasa penindasan tuh bukan ibu nginjek-nginjek suami gitu, bukan, saya bilang. Tapi gini, sikap. Contoh nih mungkin, suami ibu suka emping, misal. Saya bilang gitu. Lantas waktu dia makan itu dalam kondisi saat seperti sekarang ini, tiba-tiba terlempar dah dan terlontarlah kalimat dari lisan ibu. Sudah tahu asam urat, masih juga makan emping. Sedangkan makan emping itu bagi sang suami kebahagiaan. Paham maksudnya ya? Sehingga, terus itu satu contoh ya. Contoh lagi saya bilang, seorang wanita ya, mungkin ibu, saya tidak tahu ibu entah punya jabatan atau apa, tapi ketika misal nih suami ibu sudah pensiun atau sakit berat segala macam, terus akhirnya ibu tanda kutip menjadi penguasa di rumah itu dengan gaji ibu, jabatan ibu, dan tanpa sadar ada sikap-sikap ibu yang akhirnya merasa sang suami tadi hilang dia punya muruah dan izah dia sebagai seorang laki-laki. Itu masalah buat dia, gitu. Bapak Ibu tahu ketika saya mulai ngorek-ngorek, saya tidak ngorek dia apa yang ada pada dirinya, enggak. Saya cuma cerita tentang sebuah mungkin teori yang saya pelajari. Tidak lama kemudian ngucur tuh air mata ibu itu, ngucur deras gitu kan. Saya bilang, ya mungkin apa yang saya sampaikan ini, dan hari ini pun Allah takdirkan kita bertemu di sini, ada temannya satu gitu. Saya bilang sama beliau, emang buat apa? Mungkin buat nasihatin ibu. Jadi sakitnya suami ibu itu, saya bilang, bisa jadi ujiannya buat ibu, gara-gara ulah ibu sendiri dan caranya Allah untuk mendidik dan melatih ibu untuk sabar sama suami. Saya bilang gitu sama beliau. Makin nangis dia. Ini mau diapain kayak begini gitu kan, di boarding room lagi gitu kan, di Soekarno-Hatta gitu, subhanallah. Dan akhirnya udah nggak apa-apa, saya bilang. Ya saya tenangkan juga dia. Saya bilang, ya apa-apa ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini ya banyak terkait dengan apa yang mungkin ibu kerjakan. Saya bilang mungkin aja. Dan ini mungkin saatnya ibu berubah, saya bilang. Ya, cobalah jadikan suami itu, saya bilang sama beliau, sebagai seorang raja, pemimpin. Ya, jangan ya langsung tidak langsung, sadar tidak sadar, kalimat-kalimat dan sikap kita membuat akhirnya dia seperti kehilangan jiwa laki-laki dan merasa seperti tertindas, saya bilang. Contoh nih, saya bilang, terus bagaimana caranya? Minta maaf. Ya mungkin manggilnya abi, abang gitu kan. Abang, mungkin kalau ada kata-kata saya yang
kurang berkenan, sikap saya kurang, mohon diikhlaskan, mohon diridoin. Simple saya bilang. Tapi saya tahu itu kata-kata dan kalimatnya simple, tapi kalau sang wanita atau sang istri merasa punya ego yang besar di situ, itu sulit sekali disampaikan kata-kata itu. Percayalah. Makanya salah satu yang saya baca gitu kan, salah satu tanda mudahnya bahagia seseorang itu apa coba? Mudah memaafkan. Jadi kalau Anda mau tensi turun, tekanan darah turun, gula darah turun, banyak-banyaklah maafin orang. Ini efek loh, percayalah. Ya. Dan itu akan sangat berpengaruh dengan kebahagiaan kita. Apalagi kita sudah belajar ilmunya.